Karena 5 bahasa ternyata kakek ini bisa kalau ketemu orang Amerika ngomong Amerika katanya ya kek ya. Ya kek ya. Iya. Jadi coba bahasa Inggris kalau gitu. Oh, with me, with me. I don't know it. No speaking English, speaking Indonesian. Oke. Nah, saya bukan orang Inggris, saya orang Indonesia. Ajak ngobrol Hah? Cika. Begini kakek, Ano saya, ya? I happy Iya. you in here ya. You happy in here? No, Nay? no. Why? You're no good there. You like Ethan? Ethan? Yes. Eat? No. Oke. Yeah. Nyambung Thank ya you. kita. Oh. Oke. Padahal nggak ada yang nyambung tapi bisa ngobrol ya. Luar biasa hebat loh. Hebat loh. Ya, Kakek. terakhir kali saya ngeliat gitu ikan duyung sama ikan duyung ngobrol. You cool. No, you do more menunggu. Hulak. No kerja. Yes. Yeah, no speaking. Excuse me. Okay. Oke. Thank you very much. Tos, Good morning. give me 5. Thank you. Oke. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Yeah. Bicycle, bicycle. Yes. Good morning, good morning. Morning, selamat pagi. Good morning, selamat pagi. Baju Yeah. kuning, wangi sekali. I know. Ini kayaknya bahasa Inggrisnya nyampur-nyampur ya. Nyampur, Iya, kita nyampur main. Belanda, nyampur. Ya, tapi emang menarik banget ya kakek ini, kayaknya orangnya ceria gitu Pak. Bapak jadi penasaran nggak kesehariannya tuh kakek tuh seperti apa? Kita gitu. punya videonya. Kita punya keseharian. videonya Pak tentang Kalau kesehariannya itu kita Mbah lihat Ujang dulu ini. keseharian Mbah Ujang ini seperti apa coba silakan. Kisah seorang kakek yang telah berusia seabad ini mendadak viral. Mbah Ujang, kakek yang bisa berbicara dalam 5 bahasa. Usia Mbah Ujang memang sudah tidak muda lagi, namun ia masih kelihatan segar bugar. Mbah Ujang sehari-hari berprofesi sebagai seorang pemulung. Sempat melewati hidup pada masa penjajahan kolonial di Indonesia, Mbah Ujang seringkali berpindah-pindah daerah dan jadi sering berinteraksi dengan banyak orang. Itulah sebabnya Mbah Ujang bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Kakek tiap hari mulung, Ya mulung saya. capek nggak? Ya nanti pikir ya capek. Cuma manusia itu oleh karena barang ini tidak tahan kalau tidak makan. Kalau tidak mencari tidak akan mungkin datang sendiri. Hah? Jaluk juga kalau dikasih, kalau tidak mau apa? Jadi manusia itu memang hidup untuk berpikir cari barang yang aman, yang halal, yang jangan sampai digelendengin kepada manusia. Itu kalau saya. Pengen berhenti nggak kek? Hah? Mau berhenti ya nanti kalau sudah tidak makan itu baru berhenti. Kalau sekarang masih dikasih umur panjang, ya terima kasih. Alhamdulillah. Lain itu tidak ada. Saya memang dulu tinggalnya di Jogja, punya rumah di Jogja. Saya itu lama-lama anak nggak mau pulang, katanya mau ngambil rumah nang Jakarta. Dol, didol sudah berangkat bagikan. Sudah dibagi, rupanya maklum manusia kan. Sehari ini tidak hujan, besok hujan. Itu pikirannya beda-beda. Jadi kalau saya berpikir, oh iya, kalau saya lama-lama begini melu anak, mantu ya digelendengin, saya minggat, lungo. Bentar. Jadi kakek ini dulu awalnya punya rumah di Jogja. Ayo, Lalu rumahnya dijual untuk dibagiin hartanya ke anak-anak. ayo, Betul. betul. Lalu kakek ikut dengan anak-anak. Ayo. 1 tahun, kapan nak makan, lapor, mantu aku rumah makan. Pengen wedang, kudu lapor sama mantu. Ya isin lama-lama. Manusia kan berpikir, oh kalau aku jaluk terus denger tangganya nanti tidak senang kan. Wong tua itu cerewet sama mantu. Nah, sebelum hujan kita harus minggir. Jangan Tapi sampai anak-anak Mbah Ujang tahu nggak Mbah Ujang sekarang mulung?
Ya tahu. Aturannya enggak boleh. Cuma kadang-kadang enggak boleh, kadang siji gelendengan. Daripada wong gelendengan macam itu lebih baik saya minggat sendiri. Mulung golek pangan dewe. Artinya intinya kakek nggak betah kalau di rumah anak. Ya enggak betah. Akhirnya enggak senang. Lemak misah. Sebab dari nanti kan kalau ditahankan di situ kan pikiran saya itu kan susah. Menjadi penyakit. Putu nangis mbah-mbah ditabok. Pak, pikiran bingung. Lebih baik minggir. Dan kakek lebih bahagia begini dibandingkan hidup sama anak. Ya itu bagikan. Itu kalau saya. Dulu saya merantau sampai ke Palembang, sampai ke Lampung, sampai ke Jawa Sunda. Gawe saya memang dulu macam itu. Maka katanya orang, kupas-kupasilah kelapa muda, kelapa tua tinggal batoknya. Puas-puasi lagi muda, sudah tua tinggal bongkoknya. Kayak kita ini sudah tua kan, tinggal bongkoknya. Mikirkan anak sekolah, mikirkan itu supaya pintar. Rupanya sudah dipikir, memang sudah waktunya, barangkali nasib saya, ya apa boleh buat. Nah kakek sekarang tinggal sama siapa? Tinggalin tidak sama siapa-siapa, tidurnya basingnya di mana baik. Tinggal di mana aja, oke. Tapi kita di sini ada satu orang lagi, bintang tamu namanya adalah Mbak Yanti. Jadi Mbak Yanti ini adalah orang yang sehari-hari ngerawat Mbah Ujang ya? Bener Mbak? Oke. Dan juga ada Mas Yuda. Nah Mas Yuda ini yang pertama kali menemukan Mbah Ujang. Oke, kita undang mereka berdua, silakan. Selamat malam. Ya Mbak Yanti, Silakan. Halo Pak, silakan. Kalau Mbah Yanti ini adalah siapa? Saya ini kenal sama Mbah Ujang ya kurang lebih 6 bulan. Waktu itu kita ketemunya itu di lapak. Di lapak. Ya tempat kita jual rongsok itu. Terus Mbah Ujang ini tak tanya tidurnya di mana, ternyata ada di sebelah beteng alun-alun selatan. Terus akhirnya kita itu ada bertiga. Siang malam nggak mau hujan mau panas ya kita bertiga, mau makan mau enggak susah juga kita bertiga. Akhirnya kalau Simbah sakit, Simbah ada apa itu memang saya suka maksa untuk makan itu. Kalau udah susah ya tetap aku paksa gitu. Jadi Mbah Yanti pun memulung tiap harinya? Iya, sama seperti Sama Simbah. seperti Mbah Ujang. Kalau Mbah Yanti keluarga, suami, anak? Saya ini sudah janda dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Anak ada? Ada punya anak juga. Jadi saya ini sudah ada 1 cucu. Sebentar, ini yang saya kurang ngerti. Nanti saya lari ke Bapak ya, tapi saya mau tanya, ini kan ini saya kurang ngerti. Mbak Yanti sudah punya anak? Sudah. Anaknya sudah punya cucu? Anak saya sudah punya anak. Iya, berarti Anda sudah punya cucu ya? Iya, 1. Berarti kan sebenarnya keadaan Mbak Yanti sendiri sama Mbak Ujang ini hampir sama kan? Iya. Punya anak tapi tidak tinggal di rumah anak? Enggak. Karena? Kalau saya memang di rumah itu ada 2 ponakan, nggak bisa sama yang 1 ponakan. Ibunya kan udah meninggal. Terus akhirnya ya udahlah saya yang keluar untuk nyari makan lah, nyari nafkah buat anak-anak. Loh, jadi nggak ngerti saya gimana maksudnya? Anak Anda 1? Iya, tapi ada 2 ponakan. Ada 2 yang ponakan? Ibunya itu kakak kandung saya. Oh sudah meninggal? Sudah meninggal dan kakak ipar juga sudah meninggal. Jadi anak ini dititipkan ke anak ibu? Iya. Oke, nah anak ibu kerjanya? Di bengkel. Di bengkel, oke. Nah kan kerja di bengkel juga ada uang juga kan untuk di Iya. rumah? Nah Anda kenapa harus keluar dari rumah? Bukannya saya keluar ya, saya sering pulang. Sering pulang, sering nengok ke rumah, pulang nengokin anak, nengokin cucu, memang sering pulang.
Oh gitu. Oh sering ketemu. Iya. Kalau Mbah Ujang selama 6 bulan pernah ketemu anak cucu? Enggak, belum pernah. Saya belum pernah lihat Mbah Ujang itu didatangin anak cucunya, belum pernah. Ya hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri benar-benar Iya, sendiri? iya, hidupnya itu sendiri di sebelah itu Beteng Alun-Alun Selatan itu. Di bawah ada apa? Kayak bekas warung gitu loh. Bekas warung udah ada dibuat tidur sama Mbak Ujang. Mbak Yanti nggak pernah nanya, nggak kangen sama anak dan Ya sebagainya? nanya, tapi jawab Mbak Ujang, kenapa harus pulang? Anak kan malu ngeliat aku cari gresek gitu. Mungkin anak cucuku malu gitu. Ya udah rumah udah dijual, udah habis, mau kemana lagi? Jawabnya Simbah kan gitu. Tiap kali jawab seperti itu. Ditanya Mas Yuda juga jawabnya seperti itu. Berarti Mbak Yanti selama ini ngurusin Mbak Ujang? Iya, yang ngurusin saya. Kenapa kok mau nemenin, mau ngurusin, kenapa? Ya, saya tuh merasa kasihan dan udah Simbah ini sudah seumuran segitu masih mau kerja gitu loh. Harusnya kan sudah di rumah, kemungkinan sudah kesehatan pun sudah berkurang. Tapi ini Simbah ini untuk bekerja itu masih keinginannya itu masih tetap kerja terus. Apa Simbah nggak pengen pulang kemana? Jawabnya gitu. Ya udah akhirnya kita di situ berdua siang malam ngurusin Simbah. Ya ada yang sakit, yang ini itu tak urusin lah. Tak sudah Mbak Ujang ini sudah saya anggap seperti Simbah saya sendiri. Udah nggak tak anggap orang lain lagi. Mbak kenapa, sedihnya kenapa? Enggak. Mbak yang lihat Simbahnya ini sampai bisa diliput sama Mas Yuda, sampai bisa masuk ketemu sama Mas Dedi di acara hitam putih ini. Salut aja sama Simbah. Dan Mbak ini masih kerja, masih benar-benar. Iya. Tapi nggak tahu. Oke. Nah kalau Mas Yuda sendiri, Mas Yuda menemukan Mbah dan Mbak Yanti juga. Jadi pas waktu itu kita dapat laporan karena saya kan sama teman-teman dari komunitas ya, komunitas ketimbang Ngemis Yogyakarta. Dan waktu itu sebenarnya sih Mbak ini bukan target kami. Bukan target Anda? Bukan target kami. Dan waktu itu kami pagi-pagi nyari target kami yang sebenarnya di daerah alun-alun selatan. Habis itu ketika kita belum nemu, akhirnya kita tanya ke Bu Yanti. Bu, tahu target ini nggak? Bu Yanti bilang targetnya udah pergi Mas. Gitu. Habis itu di sampingnya Bu Yanti itu ada Mbak Ujang ini. Habis itu saya langsung kepikiran aja sih. Oh iya ini mbaknya. Langsung saya tanya ke Bu Yanti. Bu ini si mbaknya ngapain? Ini juga mulung Mas sama kayak saya. Ya berawal dari situ juga akhirnya saya tanyain juga Mbak Ujang. Dan mungkin 5 menit percakapan langsung saya tertarik sama Mbak Ujang aja sih, dari profilnya, dari kesehariannya juga. Nah ini berarti kan Anda sempat ke lokasi ya? Ya. Ke lokasi. Keadaan Mbak Ujang di lokasi seperti apa waktu saat ketemu pertama? Gimana? Keadaannya seperti apa pertama kali Anda ketemu? Pas pertama kali saya ketemu Mbak Ujang, ya Simbah baru di bawah sih ngobrol sih sama Bu Yanti juga, gitu sih. Mbak Yanti boleh tahu nggak berapa sih pendapatannya sehari? Ya kalau Simbah itu pendapatan sehari ya kadang cuma 10.000, 15.000. Nah Simbah kan pakai sepeda tapi nggak pernah dinaikin, cuman di ini ya. Kalau Mbak Yanti sendiri? Ya kalau saya sehari bisa cuma paling 40, 50 lah. Kenapa bisa lebih dikit Mbak Ujang? Ya Simbah kan nggak ini toh, jalannya agak udah Agak matanya lambat,
mata mbah ini kan udah nggak begitu ini tau, udah rabun. Berarti kadang-kadang untuk makan juga kurang dong berarti? Iya ya, mungkin ya itu untuk makan kurang, kadang dari uang pribadi saya yang untuk kita makan berdua. Untuk makan berdua? Kita sama-sama nyari rongsok, ya udah buat makan berdua. Anda luar biasa ya. Baik, saya potong dulu. Kita lanjut lagi dan this is very interesting. Karena kalau Anda lihat bahwa di sini ternyata tidak perlu Anda menjadi seseorang, tidak perlu Anda lebih, tidak perlu Anda kaya untuk bantu orang lain. Anda bisa mengalami nasib yang sama, tapi Anda bisa bantu orang lain. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.